Sosoknya sih nggak terlalu tinggi sih, tapi dia rambutnya panjang sebahu. Iya, serius ini. Lama-lama suara itu semakin deket ke ke kamar WC itu. Jadi lewat pintu belakang yang langsung nembus ke kamar mandi. Giliran kita buka ternyata Itu udah mau naik ke jembatan itu guys. Jembatan itu emang agak keren. Nah, Halo guys, balik lagi sama kita Gajesco Channel. Oke, di video kali ini jadi segmennya jadi kita ngobrol-ngobrol bareng seperti biasa. Karena untuk minggu-minggu ini kita belum bisa bikin film pendek, jadi kita ngobrol-ngobrol bareng. Jadi acara ini mau kita kasih nama Cepet. Jadi, apa itu bos? cerita pengalaman. Cerita pengalaman. Nah, kira cerita pendek. Jadi untuk cerita yang pengalaman yang pertama ini, di episode pertama ini, karena berhubung ini malam Jumat, Allahu Akbar. jadi Ya, malam Jumat. kita cerita horor dulu, oke? Kita horor, oke. Ya, Siap-siap. Jadi di sini 3 orang kru GSC sudah menyiapkan cerita horor versi mereka masing-masing. Sorry bos, pemain. Oh, pemain. Kalau kru kan sampean. Sombong kan. Ya dah, pemain. Iya. Aku anu ya. Iya. Kru ya. Saya iki kan beko sendiri. Hah? Ya, yang itu belum bilang ya. Oke. Siapa mau cerita pertama nih? Arif lah. Arif. Arif yang horor. Enggak, Bang Andi dulu. Bang Andi yang tertua, Bang Andi dulu lah. Enggak, yang tertua dulu, Ayo, yang Bang, tertua. cerita, Ini Bang. bang, ini udah bang. Udah sini aja kelihatan. Ya enggak, Iya. sebelah sini bang. Jadi ceritanya santai aja guys. Jadi ya sambil minum makan kayak ngobrol-ngobrol biasa aja lah. Ceritanya itu Arif. Sekarang kamu Rip, yang cerita berarti Rip. Jadi awal cerita Mas Chen dulu. Jadi gini guys, ini kan malam Jumat nih. Aku mau cerita yang kolor-kolor ya. Horor. Kolor beda. Horor. Beda itu horornya beda, hantunya beda kalau gitu. Jadi dulu saya pernah ngontrak di kontrakan rumah yang lama nggak kepake. Itu kejadiannya ya kayak malam Jumat sih, tapi belum malam banget. Sekitar jam 6-an itu, jam 6 saya pulang main bola loh. Di belakang itu pas sering main bola kan, gerimis-gerimis kayak gini. Iya, BDW Ya. di Krimis guys. Gerimis. Waktu itu saya mau Sabar guys. Karena kita syuting di pinggir jalan gede jadi Berisik. lanjut. Oh, kayak gitu ya. jadi kalau pikiran ya. setelah pulang main bola itu sebenarnya udah punya firasat yang nggak enak gitu kan, maghrib istriku juga itu pas nggak di rumah, jadi rumah itu kosong, itu kontrakan memang rumah lama udah nggak dipakai. Dari pulang main bola itu udah perasaan tuh udah nggak enak gitu. Sebenarnya ada kawan sih yang ngomong ngajakin pulang bareng, cuman kan karena rumahnya dia di belakang, saya di depan, saya enak sendirian aja gitu. Teman saya udah ngasih tahu sebenarnya kalau ini malam Jumat loh gitu kan, deg-degan bener, merinding loh. Coba, yang merinding nih. Ya ampun. Nah, udah sebelum ajan sih, masih jam 5:30 itu. Beneran guys, waktu udah nyampe kontrakan, saya lihat belakang, beneran. Sosoknya sih nggak terlalu tinggi sih, tapi dia rambutnya panjang sebahu. Iya, serius ini. Cuman ya gini. Untuk rumahku sendiri. cuman dia nggak pakai baju putih, pakai baju hitam sih. Dia kayak merah tapi nggak terlalu merah gitu guys. Saya udah deg-degan tuh dari jauh tuh. Begitu udah deket, deng. Katanya mantanku. Kok bisa? Iya. Kok bisa kesana? Dia pas lewat. Oh, kentir. Tapi hantu. Tapi bagiku mantan tuh lebih horor daripada hantu. Ini serius ini guys. Jadi dia mantan saya dulu itu. Walah, bukan hantu. Bukan. Kentir Serius. Ya, tapi bagiku ini Horor ya? Iya, horor dari hantu. Horor yang versi umum. Versi umum. Yang beneran yang itu ya kan horornya karena mantan dirinya mengerikan Iya. gitu.
Yang asli, yang asli. Yang Coba yang asli. asli. Enggak, BTW kamu ini lebih takut mantan atau hantu? Ya mantan lah. Mantan, astagfirullahaladzim. Kalau hantu itu ketemu sekali itu doang. Kayak kamu kan kemarin ketemu sekali itu doang, nggak ketemu terus. Nah kalau mantan kan ketemu terus, ya kan? Mana ada rasa yang tertinggal loh? Ini malah curhat cinta. Ini curhatnya horor, kakak. Ayo lain serius lah, yang horor lah. Oke. Aku suka horor ini. Aku tadi udah merinding aku. Oh, udah berhenti saya sumpah. Tadi ya, saya tadi ceritanya tadi mau cerita hantu, rambutnya panjang, ini apa namanya pakai merah, nggak tahu mantannya ke apa, udah merinding, nggak tahu mantan, nggak jadi, nggak masuk. Yang bener, ulang. Serius, yang serius. Yang seriusan. Tapi ini harus tampilin loh ini. Iya. Soalnya mantan ini masuk. Iya, nanti kita saya laporin istrinya nanti. Nanti istri nonton. Salah. Motor racun turun. Oke. Sekarang jadi yang serius nih. Serius. Ini masih di kontrakan itu sih. Nah kalau tadi kan memang saya buat sih sebenarnya. Tapi ketemunya beneran, ketemu mantannya beneran, tapi nggak di rumah itu. Jadi rumah itu udah hampir 5 tahun. Ya lanjut. Jadi rumah itu udah 5 tahun nggak ditempatin karena yang punya rumah tuh broken home. Karena mitosnya di depan rumahnya kan ada pohon sawo. Karena, Oh itu cerita saya kalau sawo nggak boleh Nah, iya, kalau mitos-mitos kan katanya kalau di depan rumah ada pohon sawo kan tamu nggak bisa masuk. Harusnya agak jauh. Kalau di pintu iya. Itu ya. Makanya agak jauh, Iya kan? Apalagi buat kelapa ya. Apalagi kelapanya buat ngantuk palamu. Bikin emosi loh. Ya serius lah. Ya ini serius. Iya di kota samping masjid itu. Jadi Rumahnya sampai meja kiri apa kanan? kanan lah. Kiri itu baru. Kanan itu kalau dari lihat ke jalan apa? Ya kan rumahnya di sana loh. Oh, Jadi mana? kanannya. Oh ya. Kanannya sini. Ya, Iya. kanan. Jadi saya ngontrak 1 tahun lah di situ. Istriku tuh dulu sering bilang kalau di ruang yang kosong yang nggak boleh dimasukin itu apa namanya sering ada bunyi-bunyi gitu. Saya sempat tanya sih dulu sama yang punya rumah, kan memang kawan saya. Dia dulu waktu ngontrak itu udah pesen, Mas ya kalau mau ngontrak nggak apa-apa sih ngontrak di sini, tapi kamar satu ini nggak boleh dimasukin gitu kan. Saya pikir kan ini horor, tapi gimana lagi guys, baru nikah nggak punya rumah kan, ngontrak dulu, penasaran kan. Mohon maaf Mas, ini memang nggak boleh dimasukin, ada sesuatunya apa gimana gitu. Nggak tahu, kuncinya nggak ada. Berarti bukan karena Nggak ada. horor, karena kuncinya hilang. Jadi nggak bisa dibuka. Nggak bisa dibuka, makanya nggak boleh masuk. Serius ya? Horornya di mana? Ya belum. Oh belum, oh selesai. belum selesai. Oh belum selesai ya. Nah setelah itu kita ngontrak sama istri saya itu udah hampir dapat 3 bulanan. Istri saya udah merasa aneh. Yang asli lagi, yang real ini, mertua saya dulu nginep di rumah saya, tidur di ruang tengah. Itu nggak cerita apa-apa, nggak cerita ada sesuatu apa enggak gitu. Besok malamnya kan nginep 3 hari itu. Besok malamnya tuh dia udah nggak mau nginep di ruang tengah itu. Jadi tidur bareng kita berempat di satu kamar. Emang kamarnya Sama luas. mertua? Iya kan kamarnya luas. Oh tapi di bawah Iya, mertuamu. di bawah, saya di atas. Iya. Di kasur. Oh di kasur. Iya. Saya pikirannya kadang-kadang ini Traveling ya? fantastinya tinggi. Tapi setelah mertua saya pulang, baru cerita kalau di situ dia lihat bayangan. merinding. Lihat bayangan hitam. Memang rumah itu kan horor. Iya sih emang horor sih. Saya juga Apa? pernah tahu. Lihat bayangan hitam. Nah, kalau saya sendiri sih ya percaya nggak percaya sih. Kalau pernah ngalamin sendiri, pas akhir mau kontrakan itu habis, pas malam Jumat Kliwon, jadi rame bener. Apa namanya? Rumah itu rame tuh, kayak banyak orang di situ. Gendeng-gendeng itu ada orang jalan, sami-sami itu ada orang jalan gitu. Istri saya kan bangunin saya, Mas itu kok rame bener, ada apa ya? Ya saya kan sebagai laki-laki kan, Iya, tegar. setegar berani gitu ya. Oh, saya bilang nggak ada apa-apa gitu. Padahal saya takut bener itu. Itu kalau pengalaman pribadi sih. Cuman kalau dari yang punya rumah sendiri itu pernah cerita saudara-saudaranya tuh nggak pernah satupun yang mau nginep di situ. Cuman saya sama Pak RT yang berani Itu kan nggak nginep. Nginep lah nyampe pagi gak Ya, tidur. berarti kan nginep tuh datang tidur tuh nginep. Jadi dari pagi Lelean gitu. Itu Oh, berarti kalau begadang gitu ya. kalau saudaranya tuh pernah jadi Ketawain apa nangis? enggak nangis dia. Yang kata kamu yang Iya nangis, dia nangis. Oh. Jadi saudaranya itu kan laki-laki kan dari Bandung yang nginep di situ. Jadi
dikelilingin hampir 3 kali putaran itu ada orang cewek nangisnya tuh kayak nangis kesedihan lah, nangis orang kematian gitu loh, pokoknya nangis guguk gitu lah orang Jawanya tuh. Berarti Guguk. apa namanya? Tersedak. Ih, saya merinding anjir. Kok saya merinding beneran? Udah ya. Ini merinding tadi. Ya serius itu. Bulu apa namanya? Ini almarhum, ini tahu kan? Jadi almarhum tetangga depan rumah itu dulu pernah juga lihat sosok tinggi gede di bawah pohon sawo itu. Yang di depan pintu tadi. Agak jauh. Oh, agak jauh. Ya. Terus ini yang gokil lagi ada guys. Kan itu samping masjid guys. Itu kesaksiannya sih ini mamanya gitu kan. Jadi Ki sopo aku gak kenal. Pokoknya Mbak sebut saja dengar jelasin ini. Ya. Mbak itu mamanya. Kalau kamu tahu nggak tahu kita nanya. Baru lah. Jadi pernah dengar ceritanya, tapi ini kan cerita sih guys. Bener enggaknya sih ya kurang tahu, tapi memang rumah itu horor bener, ulah kobranya aja banyak betul. Jadi dia mau wudhu di masjid itu pernah apa namanya tahu gitu, pernah melihat rambutnya sih ada. Tapi kali ini merinding beneran saya lihatnya berdiri itu padahal mau ke masjid nggak kesubuhan. Itu kalau pengalaman yang paling ngeri ya itu pribadi saya di rumah nanti takut. di rumah kontrakan. Tapi ya kan gini sih, tergantung kita menyikapi. Kalau istri saya kan memang orangnya kan penakut, jadi kayak ada kucing, ada apa, dikirakan dikirakan suara-suara yang aneh-aneh gitu. Jadi cara menyikapi ini gini guys, kita kan hidup di dunia ini nggak cuma manusia dan tumbuhan dan hewan doang, ya kan. Jadi ada jin juga, itu kan sebangsa jin. Jadi kita harus saling menghargai, menghormati. Misalnya kita ke rumah kosong ya minimal bismillah lah guys, ya kan. Assalamualaikum. Dulu saya diajarin assalamualaikum ya ahlil bait, ya ahli rumah. Terus kalau kita lihat kuburan dimanapun itu ya kita harus assalamualaikum ya ahli kubur gitu. Itu yang pendek. Kalau yang panjang assalamualaikum ya ahli kubur, itu yang panjang. Udah mungkin itu aja guys cerita dari pengalaman saya yang horor. Tapi ingat tetap horor yang pertama tadi sih ceritanya. Ya, Mantan ya? Iya, mantan yang horor. Kalau sekarang saya kembalikan ke moderator. MC. Iya MC. Kalau Presenter. yang mau selanjutnya Bang Andi aja deh. Oke. Pengalaman. Saya nggak mau kalah sama Chen sih kalau masalah pengalaman. Kalau terlewat. mau motor, emang kayak gini atau namanya syuting di jalan? Bukan di jalan, Dik. Di jalan. Cah. Dan barang motor-motoran. Yo, udah lanjut ya. Iya. Jadi kalau saya ceritanya tuh nggak mau kalah sama Chen. Kalau dia dikontrakan, saya juga biasa juga sih dikontrakan. Itu ada. Saya ingat guys. Ingat ya? Kontrakan dia emang super horor guys. Nggak kalah sama kontrakan. Jadi nggak sombong kayak orang-orang kaya. Dia orang di rumah yang gede-gede, kita kontrakan. Karena kami pertama awal itu memang ngontrak semua. Nggak, sebenarnya bukan kontrakan bang. Jadi kita beli rumah itu cuma setahun doang. Iya, setahun jadi dulu balikin lagi. Oh iya juga. Jadi beli rumahnya setahun. Nah, Kecil lah ya. ngicil. Jadi saya ini orangnya hobi bola, guys. Jadi saya tuh sering nonton bola ya jam 2, jam 1 sampai jam 3, kadang-kadang sampai jam setengah 5. Aduh, nonton lagi. Dari hobi bola ya. Oh, hobi bola. Ingetin ya nanti. Kalau saya lupa ingetin dari hobi bola. Menikmati hidup. Turu ya. Ngarit malam-malam. Keren. Malam Jumat lagi. Malam Jumat jam ngarit. 10 balik ngarit. Bukan orang ngarit itu. Jangan. Yuk. Ya, kita lanjutin. Hobi bola. Ya, jadi hobi bola itu. Nah, jadi dari situ saya kan kebiasaan jadi bangun malam di kontrakan tuh di depan TV, TV-nya di luar. Di ruang tamu. Nah, nonton TV. Jadi pas lagi nonton TV, lagi asik-asik nonton TV, saya tuh di rumah itu di kamar mandi nggak punya keran. Tower nggak ada. Tower nggak ada, keran nggak ada. Jadi kan kalau iya pakai kerekan doang. Jadi nggak ada keran, nggak ada bunyi keran segala macam. Nah tiba-tiba udah merinding duluan saya. Nah jadi sekitar jam 2 malam itu saya nonton bola, lagi seru-seru nonton bola. Kok
Sorry guys, saya lihat jagung itu gerak. Jago gerak. Saya jadi merinding beneran kakak. Sabar kakak. Sampai mana tadi kan lupa? Jam 2 malam. Ya jam 2 malam. Nah jadi jam 2 malam itu saya tuh dengar suara air ngalir kayak orang netes itu, orang hidupin keran. Jadi cer kayak gitu. Tapi saya heran ada kan saya nggak punya keran. Nah gimana saya nggak merinding? Tapi biarin aja lah, nggak saya dengerin. Kok nambah kuat? Tak dengerin lagi. Kok penasaran? Malah kebelet beneran. Jadi kebelet dapetin pup lah. Nah jadi sekalian saya tahan, tapi nggak. Yakin aja lah berani. Jadi saya ke kamar mandi. Saya ke kamar mandi tuh nggak ada sesuatu. Nggak ada bunyi. Bohong nih guys, dia tuh penakut guys orangnya kayak. Wes, tapi saya berani Oh, dulu. iya. Dulu saya pas Kejadian itu kan saya pas nginep tuh. iya kamu Iya, yang nginep di depan. Oh iya di depan. Nah lanjut lagi. Nah pas saya lagi pup itu kan memang udah gak ada lagi. Nggak ada kan suaranya, berarti cuman mungkin ilusi lah. Halusinasi. Halusinasi ya. Halusinasi. Ya. Pakai bakwan lah pakainya campurannya. Halusinasi. Halusinasi pakai gerus itu. Halusinasi ya, itu halusinasi lah. Pokoknya bukan kayak gitu, gerus. Nah, pas lagi pup ada lagi suara orang Posisinya di mana itu? di WC. Jadi maksudnya di ruangannya atau di depannya? Ya di samping itu. Samping itu ada ruangannya ada berapa? satu WC-nya. Oh. Jadi bising di situ lah. Merinding ya. Dapat dulu. Aku merinding pengen pipis. Terus? Nah, waktu di WC itu kayak ada orang jalan. Tak tuk. Aduh, ini apa lagi? Pikir saya paling anjing lah, apa hewan yang lain lah, kucing. Tapi kok lama-lama suara itu semakin deket ke ke kamar WC itu. Oh, di WC itu. Jadi bunyinya hampir deket kayak telapak orang jalan. Aduh, nambah merinding saya. Jadi cepet-cepet saya cuci itu, jadi belum selesai langsung lagi nonton TV. Gak saya hirau-hirauin. Ya udah terus lagi. Jadi langsung ini nonton TV. Tapi karena masih dengar suara itu nyampe ke depan TV, suara air itu bunyi lagi. Gimana nggak merinding lagi? Udahlah, selesai dulu lah malam ini. Jadi nggak nonton bola itu nggak nyampe selesai, saya matiin, langsung tidur sama orang ini. Karena dulu masih bujang. Masih engkol ya? Masih aduan engkol dulu sama si Chen ini. Nah, jadi udah tuh tidurlah lagi. Besok malam lagi kayak gitu lagi airnya. Besoknya malam lagi gitu, tapi kan udah kebiasaan. Ya udahlah, biarin aja, nggak lewat. Jadi nyampe sekarang sih kalau menurut saya rumah itu masih horor Sampai sekarang. Nyampe sekarang jadi kosong nggak sih rumah itu? udah ada yang nunggu. Tapi jarang ya. Iya, tapi jarang nunggu. Tapi rumah itu Rumah itu tuh jarang yang meskipun udah ditungguin, tapi masih jarang. Mungkin dia kalau tidur malam tuh cuma malam doang ya. iya, kalau tidur malam. Iya, tidur malam ya malam. Iya. Oh. Ya tidur siang ya siang. Malahan nggak ribut jadi. Ya itulah cerita horor saya. Jadi sampai sekarang masih keinget gitu waktu ngontrak gitu. Udah itu aja ya. Iya, kayak gitu aja. Nah, ini guys. Saya ada cerita yang agak mirip nih. Jadi kayak Mau lanjutin ini. Oh. Jadi ceritanya tentang kayak bunyi air juga. Cuman ceritanya dulu kan saya kan kerja. Awas aja kalau kamu bilang jin wudu. Enggak. Bukan, Jadi dulu kan aku pernah kerja di daerah di Pasena nih. Oh. Di Pasena sana kan kerja di sana itu dikasih mes. Jadi Oh. mesnya mes panjang kayak apa ya? MS. Dia cuman ruangan aja, ruangan panjang gitu. Kayak Tapi dibagi dua. Oh, ada potongan. Jadi ada 3 ruangan. Disekat. Enggak disekat. Jadi 3 ruangan. Oh, ada 3 Ruangan sebelah sini kamar, ruangan tengah parkiran motor atau sepeda. Oh. Sebelah sana itu Kamar karena mandi. dulu rombongan kami baru pertama kali yang Buka ya? di situ buka lahan lah istilahnya ya. Sebelah itu digunain buat gudang. Wik. Udah. Gudang. Gudang. Jadi tempat naruh kabel dari tambak-tambak itu kan. Nah, di ruangan belakang setiap kamar itu tadi kan ada 2 kamar tuh. Ada 2 ruangan yang buat kamar. Nah, di ruangan kamar yang tempatku itu tuh belakangnya juga ada kamar mandi, sebelah sana juga ada kamar mandi. Jadi pada suatu malam tuh nggak tahu malam apa, lupa aku juga malam apa. Jadi di ruangan sebelah yang buat gudang itu, di ruangan belakang itu kan ada kamar mandinya juga tuh. Jadi kami itu waktu itu berenam itu pertama kali di situ, dan 6-6-nya itu kumpul dalam satu ruangan yang kita gunakan buat kamar itu, lagi main karambol kalau nggak salah. Tapi kita orang dengar karena suasana hening tadi ya, suasana hening itu kedengeran suara kayak
cebok. Apa itu? Orang ini Apa? orang Cebor, hidup cebor. gayung. Apa Iya. namanya? Gayung ya, gayung. Gayung Oh, nyiduk gayung. kena ember itu. Iya. Ledak. Biur, ledak biur gitu. Perasaan kok nggak ada yang apa keluar, tapi kok masih utuh lah, enam enam-enamnya ada di mandi. situ, tapi kok ada suara orang mandi. Iya, iya. Penasaran lah kami berenam tuh. Akhirnya kita cek. Kau tengok lah itu. Ku tengok lah ya. Ku tengok tuh benam. Enam-enamnya keluar semua berarti. Keluar semua. Oh. Jadi lewat belakang. Karena pintunya itu cuma bisa lewat belakang. Depan ada pintu. Ada pintu tapi kan ketutup sama kabel-kabel. Jadi lewat pintu belakang yang langsung nembus ke kamar mandi. Giliran kita buka ternyata kering kerontak. Nggak ada air. sama sekali. Itulah. Terus yang Iya, mandi iya. siapa itu? Hah? Yang Ya nggak tahu. Nggak tahu. Kok nanya saya? Ya orang di situ yang di situ. Ya nggak Ya, tahu. pokoknya dengar suaranya aja. Ya horor tadi yang lagi mandi. Kayak orang mandi. Kotak biur gitu. Tapi Tapi sama aja. Jadi giliran kalau kamu orang kan ini ya apa namanya bener-bener datengin ya. Iya, datengin itu. Kamu juga kan? Iyalah, saya datangin Kalau lah. saya boro-boro. Apa? Ya itu waktu istriku bilang kan, Mas itu terserah apa ya? Saya sok tegar aja. Nggak berani gitu. Paling kucing ya nggak berani lah tir. Ngomong ngeliat ya. Oh, Ini tapi ini cari kata- masalah. itu Enggak. itu beraninya karena berenam juga. Iya, karena Sendiri berenam. mahal Saya sendiri kalau ngapain? itu. sendiri. Sendiri berani pas itu. Oh, sekarang kita Karena nggak berani. Pernah istri kayak gitu juga, lagi nonton film horor, minta temen istri kencing, takut. Serem pegangin. Tapi yang pernah kata kamu yang dengar suara yang nangis seperti itu kan pernah juga kan? Ya, Pak? nangis itu yang saudaranya itu. Oh, bukan kamu yang dengar. Bukan. Biasanya kamu dengar nangis. Saya alhamdulillah guys, dari bayi nyampe sekarang belum pernah sih lihat penampakan atau suara-suara yang aneh gitu. Belum pernah. Ya soalnya setan itu gak bakal ganggu setan sih. Iya juga ya. Ya, sekarang dari Arif. Oke, nah ini guys, ini yang ditunggu-tunggu. ini pernah nih. Ini Arif ini, jadi dia punya pengalaman pas udah gabung sama kita orang. Oh, Jadi kita orang tahu. recent gitu. update belum Oh, lama oh, lah, belum belum lama. banget, Mas. Kalau dia kan dulu masih bujang waktu Bujang. cerita itu kan. Sekarang masih hujan. Bentar lagi. Oh, bentar lagi ya. Bentar lagi. Alhamdulillah. Ini juga masih bujang, kalau saya kan belum gabung di GSC. Nah ini kisahnya si Arif nih. Taruh sini, taruh sini. sini. Ini yang paling horor ini guys. Terang nih. Ini, guys. Oh, sekarang tuh. Ya, oke. Sebelumnya saya ini tak mau bercerita lah. Sekarang aku nih Oh, bukan pembatas. Oh, bukan anak Joni kau. Nah timpuk ini lah. Oh iya. ya, guys, sebenarnya tuh aku nggak mau cerita nih. Oh, Ya. Jawa berarti kamu nih aslinya. Aslinya Jawa saya tuh. Bukan Batak, pantesan jam. Enggak, dan lagi Agak. bapaknya Jawa, mamanya Maduro. Dikon ngomong Batak malah anu ya. Iya. Medok ya. Lah kayak mana? Aku nih orang Jawa tapi suruh ngomong Batak susah itu. Susah ya, susah. Nah, oke. Cerpen tentang horor ini ya. Sebenarnya aku ini nggak mau cerita. Cuman Ya enggak, ini udah Nggak enak, harus cerita ini. Konsekuensinya Harus cerita. kita kan apa kontainer, jadi bikin konten. Iya. Kontainer mobil. Konten kreator. Oh, konten kreator. Ya bener sih. Kan? Kontainer. Ya kalau YouTuber kan YouTuber. Iya, kan, YouTuber. konten. Iya juga. Ya, senang Arif. Iya, iya. Tapi ini kesepakatan dulu ya. Sehabis aku cerita, Bang Andi sama Mas Chan anterin aku pulang sampai jembatan itu aja lah. Ya? Iya, iya. Ya, bener janji gak? Oke. Enggak saja jembatan, Cen. Lah. Pas ini yang mana sih? Ya nggak sama aja itu, sama aja. Ya kalau sampai jembatannya Jangan berdua. cerita di sih. Nah, Coba dah, nih. ya. Ya. Ini ceritanya dulu, guys. Syuting ya? Pulang, Ngedit Ngedit video. ya, ngedit. Pokoknya kita GS itu kalau ngedit itu tempatnya rumahnya Bang Anton. Rumahnya di di sini, di sini di editor. Nah, Oke, editor. waktu itu aku dikabarin, Rip ikut ini enggak ngedit. Nah, akhirnya aku jalan lah ngedit sini. Sendirian tuh ya? Sendirian dari rumahku dari Semulai RK4 sampai di Sidomukti RK3. Ujung Jadi paling jauh guys rumahnya guys. paling jauh. Sekarang pun sendiri nih. Kapling. Nah, itu sampai malam kita ngedit sampai ketiduran di sini. Dan akhirnya selesai ngedit, kita tonton udah selesai. Nah, pulang itu aku udah punya firasat itu, guys. Firasat apa tuh? Firasatnya itu pengen tidur tempatnya Bang Anton. Aslinya pengen Langsung tidur. nginep guys, tapi dia nggak mau. Cuman tanggunganku di rumah kan banyak, ada kerjaan ini itu. Nah, jadinya akhirnya aku paksain pulang tuh. Nah, pulang tuh ya di Simpang Bustomi, di jalan itu udah kebayang-bayang aja, kepikiran entah apa yang mau aneh-aneh dipikir. halusinasinya. Ada halusinasi. Halusinasi. Nah, itu guys ya.
Itu ada 3 kejadian kalau nggak salah. Iya, benar. Ular pertama. Oh, Ya? Yang pertama itu berturut-turut ya? berturut-turut. Oh iya. Berturut-turut kan kejadiannya itu. Betul. Yang pertama itu Kucing. kucing. Biar orangnya cerita. Biar orang cerita. Pertama itu kucing guys. Kucing itu mau kutabrak itu pakai motor, tapi nggak jadi. Kenapa? Udah, ya kucingnya udah lewat itu. Kalau dia nggak lewat, ditabrak. Aku itu kagetnya, wah ya Luar Allah, biasa. sampai merinding. Anu Ciganggi ya, kalau bahasa Jawanya Ciganggi. Ciganggi ya lah. Terkejut gitu ya. Terus nomor loro iki anu sebelum jembatan yang konon katanya itu angker. Oh ini gudang itu. Gudang, pokoknya bekas Pabrik padi. Nah itu tuh aku lampuku tuh kelihatan kalau depan itu ada ular. Ular hitam kayak kalau nggak salah ular kobra guys. Guling apa kobra? Ular kobra hitam. Ada putihnya nggak? Ada putihnya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti Ular kobra kayaknya. guling. Nah, Nyebrang. mau nyebrang itu di jalan, aku berhenti guys. Tunggu lewat tuh. Tak tungguin biar lewat, nggak lewat sampai lama bener akhirnya lewat. Aku ngegas lah itu udah mau naik ke jembatan itu guys. Jembatan itu memang agak keren maksudnya. Nah, iya guys. Sebelumnya jembatan itu dulunya tuh, Emang walah, angker banget. bukan angker, jalan itu lubang-lubang guys. Oh. Sebelumnya Aku udah takut guys itu ya. Takut pak motor alhamdulillah aku di jembatan ada orang tuh. Alhamdulillah. Ada orang lega. Lega ya ada orang. bodohnya jam Jam setengah satu itu satu ngomong ada orang. Ada orang satu kayak ya mungkin orang. mancing itulah. Di tengah-tengah itu dan aku tenang lah, tenang. Dengan PD-nya itu guys, nyantai aku, tenang. Nah, udah nyampe jembatan itu guys, jembatan aku lewat, tak sapa Pak Din. Dan ternyata guys, kakinya tuh nggak ngambang. Ini berhenti tidak serius nih, bener. Kakinya nggak ngambang, terus ngambang gitu. nggak ngambang, Ya, nggak nempel tanah. Wah, aku itu udah nggak nempel tanah, tak gas mentok itu guys. Aku sempet nengok mukanya tuh Lurus rata. Berarti kamu ngeliat betul mukanya ternyata gitu. Rata, bener. Allah, beri di tenanan. Nggak jadi kan tadi Kumparit. Iya. Aku itu gini. Betul. Itu bang ya, gas pentok itu motor itu sampai mereteli itu kalau pengen itu legend kiraan aku apa bautnya mereteli gara-gara itu. Gas pentok itu aku nggak berani nengok ke belakang, nggak berani entah apa ke tangan kaku lurus mana jalannya gini bang. Iya. Tapi untung kan di situ ada polisi kan? Polisi tidur. Iya. Walah. Dan masalahnya guys, gini. Masalahnya guys, nanti Arep ini pulang sendiri lagi yang sama. Lewat jalan yang tadi ini diceritain. Tapi udah terang. Tapi kan udah terang. Tapi sekarang udah ada lampunya guys. Sekarang Terus jalannya juga udah. tapi kan gini, enggak sebelum Gimana? tadi kan kesepakatannya tadi mau nganterin guys. Enggak gini. Waktu itu kan kejadian itu nggak terduga sih. Nggak terduga. Kalau sekarang kan udah antisipasi. Udah antisipasi. Dia kan orang ajian nih, bisa ayat kursi kan bisa. Ya. Gitu kan. Kalau ya namanya Dibacain ayat kursi nggak pergi, kursinya yang dibalang ya. enggak, dia kalau dibacain ayat kursi pasti ngelempang. Oh, itu ya. Oh, bentar. Tadi ceritanya Arif itu tuh setelah kejadian Arif itu ada lanjutannya lagi sebenarnya guys. Nah, jadi setelah Arif cerita itu kan memang di situ kan belum ada lampu. Nah, jadi di situ adalah seminggu dari situ ada orang juga lewat gonceng kuntilanak. Nah, Di situ. Nah, denger iya juga aku ada. denger. Nah, jadi Denger. di situ tuh ada orang yang gonceng kuntilanak. Jadi ngebutnya minta ampun. Nah, dari situ warga-warga sana kan ketakutan. Jadi kalau malam gelapnya di sana jadi ditebasin semua. Sekarang udah tuh dipasangin lampu. Itu makanya sekarang di dekat air itu dipasangin lampu. Dari Tapi jauh emang- bener itu dari. Tapi emang ada mitosnya juga kok yang waktu ngobat. Kalinya kan diobat itu. Oh. Terus dapat ikan lele gede bener. Heeh. Itu kan pada habis Mati. makan itu enggak mati dia. Enggak bisa napas ini. Ya karena racun tadi kan. Enggak seret, enggak ada minum. Tuh beneran tapi bocah. Jadi memang beneran. Jadi memang Enggak emang bener. makanya dipasang lampu di situ karena udah ada kejadian. Pokoknya seminggu dari Arif Iya. itu ada kejadian lagi. Nah dari situlah makanya dipasang Emang lampu sekarang. kawan saya juga dulu ada di situ. Dia mabuk sih memang. Pulang dari nonton organ mabuk. Iya, itu ya memang. ya. Namanya orang mabuk kan nggak ada takut-takutnya sih. Iya. Jadi dia digonceng. Dia tuh nunjuk-nunjuk ke arah pohon ngasih lihat Pohon gede, iya gede betul yang udah Dia tebal. nunjuk situ. Wih, itu ada pocong gitu. Gila itu? Jadi dia Emang ada? yang takut malah yang nyopir, karena yang nyopir kan sadar sih. Yang digonceng itu yang mabuk. Malah memang di situ memang lihat kuntilanak. Mabuk bener dia. Terus kelanjutannya nih, yo. Itu sampai rumah, ini buka aib sebenarnya. Oh. Nyampe rumah itu aku nangis guys. Aku cerita sama
kawan-kawan ini nggak Jadi nangis, ceritanya cuma nyampe rumah itu langsung Cerita aku. WA di grup ya sama kita orang. Jadi cerita itu orang juga langsung perindang-perinding gimana. Jujur guys, aku cerita itu sambil nangis itu. Serius, Ketakutan nangis ya? aku sampai ketakutan. Itu Iya. baru pertama kali aku takut. Ngeliat setan ya, Bener-bener nggak pernah seumur nggak hidup pernah. ngeliat setan. Seumur hidup nggak pernah. Baru kali. Itu mah berarti nyata ngeliat gitu. Ih, Mukanya Bener-bener berarti nyata. berarti yang di Mata. film-film itu muka rata itu Emang bener ada berarti ya, emang setan ya. apa nanyain orang-orang yang pernah ditemuin mungkin ya. Ya kan, jadi mukanya kalau kamu ketemu itu mukanya kayak apa? Gitu. Makin ya mungkin ditanya-tanya kayak gitu ya baru orang yang kali ini. jadi kejadian berarti ada ya itu sebenarnya ya. Seketika aku tuh tenang, kalau itu ada alhamdulillah ada orang, berarti aku lewat tuh agak tenang. Enggak, maksudnya tuh dia pocong apa gimana apa? Bentuknya Kayak apa? Cuma pakai apa surban gitu. apa kayak mana apa betul pocong Kurang putih. tahu, aku kalau mau jelasin pokoknya baju butek putih. Awalnya kayaknya putih itu, cuman Lama udah budak. Itu karena udah mati lama itu. Nggak tahu. Jadi morinya udah lama budak. Serem bener berarti ya. Dia sebenarnya mukanya tuh ada, guys. Hmm. Cuman kan hanya orang tertentu yang bisa lihat di sini. Dan sampai Enggak, kapan rata-rata enggak sampai kapanpun aku masih keinget itu. Oke guys, jadi selamat menonton ya, nanti pulangnya lewat jalan yang sama ya. Jadi nikmati. Nanti minta tanggung jawab berdua nih. Tanggung jawab, Bang. Anterin, Bang. Oke guys, untuk episode pertama kali ini kita akhiri sampai di sini dulu untuk cerpen kali ini, yaitu cerita pengalaman, yaitu pengalaman horor ya guys ya. Untuk minggu depan request di bawah mau pengalaman apa yang pengen dibagiin, pengen didengar dari Gaji-gaji. apa pemain Gadis Squad Channel. Nanti saya ngomong kru lagi diprotes lagi. Oke guys ya, kayak gitu dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Oke. Bang, pulang. Anterin, Bang. Aku ada guru. Enggak, wih.